Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu malam warnanya mengkilat, kalau tidak dijual harganya berjuta-juta. Yang menjawab sama melalui bersemangat, saya doakan dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Rizkinya, disehatkan badannya, Amin. diharmoniskan keluarganya, Amin. soleh dan solihah putra dan putrinya, Amin. dan juga cepat lunas hutang-hutangnya. Amin. Amin yang paling kencang, yang paling banyak hutangnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Mushola Al-Muhajirin, dalam rangka halal di halal. Salam dan salawat berlimpah senantiasa kita curahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, ahli habibana, wa syafi'ana, wa qurrati a'yunina, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah nanti. Bu, suara saya kedengaran sampai luar apa enggak? Enggak. Kedengaran? Alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun ibu-ibu dan saya duduknya terhalang oleh benteng yang terbuat dari besek, saya dari tadi pikirnya mau bikin rumah-rumahan atau apa. Mudah-mudahan meskipun kita dipisah benteng yang terbuat dari besek, mudah-mudahan kita bisa tetap fokus serius ngaji sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Mushola Al-Muhajirin, sahabat saya, karena saya dan beliau ini putrinya sama-sama sekolah di Eropa. Betul Ustaz? Ustaz Malik Afan Hakim. Dan ini sudah sekian lama yang saya tunggu-tunggu dari Pak Ustaz Malik ini. Pertama kalinya setelah 2 tahun saya bertemu dengan beliau, dan beliau tidak menggunakan masker. Artinya itu sebagai tanda bahwa virus COVID sudah hilang. Jadi kalau Ustaz Malik tidak pakai masker, tidak ada COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya. Amin. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola mushola yang sama-sama kita cintai ini, Mushola Al-Muhajirin. Dan sama-sama kita hormati ulama, penasehat, karena dari disebut-sebut. Saya keliling sekitar 100 masjid dan mushola. Setiap sambutan itu nggak ada disebut penasehat. Baru di mushola ini. Alhamdulillah. Istimewa saya bertanya-tanya. Setelah saya berkunjung ke rumahnya, kita melihat hiasi. Apakah kamu melihat hiasi? Dan sama-sama kita hormati nasihat Mushola Al-Muhajirin, sahabat saya, guru saya, teman saya, Bapak Ustaz yang tadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang membangun, yang meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kerukunan kita, keharmonisan kita. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati Sohibul Wilayah, Bapak Ketua RW, Bapak Kurniawan.
Jadi setiap kali saya mendengarkan ayat sambutan, itu saya teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa tinggi itu setengah tampanan. Tinggi itu setengah tampanan. Karena beliau lebih tinggi dari saya. Kalau lebih tinggi. Karena supaya saya tidak kelihatan pendek, makanya saya ini tidak boleh sambil duduk. Jadi itu rahasianya. Kenapa saya duduk? Karena takut kelihatan pendek. Jadi kalau laki-laki tinggi itu sudah memiliki setengah tampanan, apalagi tambah asli tampanan, tambah menarik. Mudah-mudahan pemimpin kita, Bapak Ketua RW, Bapak Karyawan dan juga seluruh Ketua RT di wilayah Blok B dan Jakarta ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya dan juga kuat menanggung amanah mengelola masyarakat, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat atas pengorbanan sampai yang keikhlasan beliau para keluarga dan keluarga. Dan juga yang sama-sama kita hormati pula Sohibul Hadron Gus Marwah yang juga telah latih, ikhlas, mengajar, mendidik putra putri, remaja, muda, musola al-masjid, sehingga dari tidak bisa bermain akor menjadi bisa bermain akor dengan sangat mudah. Ini besok nanti mau dibagi atau gimana? Mumpung beseknya benteng yang terbuat dari besek ini sudah kumpul di tengah-tengah kita, supaya barokah, maka ada baiknya ini besok perlu kita bacakan Allah, kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan nanti kalau dimakan menjadi makanan yang barokah. Amin. Menjadi darah daging yang membuat kita semangat ibadah. Semakin tekun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini yang melarangnya suamihat hilang dari Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati, yang tidak kalah istimewa qori'ah kita yang pada pagi hari ini telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat indah. Namanya tadi Ustazah siapa tadi? Qori'ahnya namanya Ustazah siapa, Bu? Dahlia. Saya mengusulkan ini kepada Bapak KKN supaya repal bikin yang baru Bapak KKN, karena semua repal katakan Al-Quran. Saya bilang tadi Qori'ahnya tersisa baca darurat Pak Quran, repalnya soal ya. Itu diantem sama angin. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Qori'ah kita berhasil menyelesaikan bacaan Qurannya dengan sangat indah. Amin. Dan juga sangat baik. Dan memang seperti itu cara kita membaca Al-Quran. Walhamdu bitajwidi fathun lasimu walam yujawidil Qur'animu. Baca Quran itu wajib pakai tajwid. Kalau tanpa tajwid maka jadi dosa. Jadi bacaan Quran yang seperti tadi adalah bacaan Quran yang bagus, yang sesuai dengan tajwid dan juga indah dengan nada-nada qira'ah. Bu, panas ya kita dulu, supaya tidak ada kita sholawatan dulu. Lihatnya kita perlu diri dengan karena suara saya panas.
Kita silakan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa qilana ya wasi'al karami. Maka semua ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillah selesai. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi acara kita yang bernama halal lebih halal ini
Itu kalau dilihat dari bahasa Arab, halal itu bahasa Arab. Tapi ternyata kalau kita cek di kamus Arab, mau di lisanul Arabiyah, mau di kamus mungkin, mau di kamus yang besar, kamus kunci, ternyata tidak ada itu kata halal artinya apa? Tidak ada. Padahal itu bahasa Arab, tapi di kamus Arab tidak ada. Adanya makna arti definisi dari halal itu ada di kamus besar bahasa Indonesia. Artinya ini adalah sebuah kegiatan yang asli buatan orang Indonesia. Jadi dulu di dalam sebuah masyarakat terjadi kubu-kubuan. Masyarakatnya ini besar, namanya masyarakat Indonesia. Negara Indonesia itu ada kubu A, ada kubu B, bukan 0102. Jadi Bapak Ibu, setelah kita merdeka tahun 45, itu Belanda datang lagi bersama nikah, bersama sekutu tahun 46. Tokoh-tokoh kita terbelah, ada yang garis keras lawan terus sampai tidak penghabisan. Ini bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada juga tokoh-tokoh Indonesia yang bernegosiasi terus-menerus dengan Belanda, mulai dari Liga Jati, Renville, Royal, KMB dan seterusnya. Ada yang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan ini dengan cara berperang, bergerilya, ada juga yang bernegosiasi. Kemudian akhirnya singkat cerita bangsa ini mendapatkan kemerdekaan kedaulatan tahun 49, tapi tokoh-tokoh masih terbelah. Baik itu yang kubu pro perang gerilya ataupun kubu yang pro negosiasi. Akhirnya Presiden Soekarno sowan kepada Kiai Wahab untuk supaya bagaimana menyatukan tokoh-tokoh yang ada di negeri ini supaya rukun kembali, bersama kembali, harmonis kembali. Maka Bung Karno sowanlah kepada salah satu kiai besar pada waktu itu, Kiai Haji Wahab Masbullah, dan akhirnya Kiai Wahab mengusulkan untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh di Istana Negara, dan digelarlah acara halal bihalal yang pertama, dan itu adalah asli budaya bangsa Indonesia. Sehingga halal bihalal ini berarti positif, ini acara bid'ah sungguhan, bid'ah bukan, karena di kamus Arab nggak ada. Namun demikian, ada sebuah sabda dari Rasulullah SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang membiasakan, membudayakan, merintis sebuah kegiatan-kegiatan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar istiadat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebut, dan juga akan mendapatkan pahala tambahan dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikuti tersebut. Jadi setiap kita mengadakan halal bihalal, maka secara otomatis Bung Karno, Kiai Wahab di kuburnya, di alam kuburnya selalu mendapatkan kiriman pahala atas inisiatif beliau, sehingga kita sekarang bisa melaksanakan salah satu kebiasaan yang sangat baik yang hanya ada di negeri lain. Tidak ada di daerah sana. Sehingga yang biasanya calon lurah 1A1B kumpul di halal bihalal, mendukung presiden 10102 kumpul di halal bihalal. Seandainya itu di Palestina sama-sama ingin membebaskan Palestina, ada Hamas dan Fatah. Kalau di Palestina ada halal bihalal, saya itu bisa bersatu itu Hamas dan Fatah. Saya bisa nggak ada halal bihalal. Mereka perlu disosialisasikan ke luar negeri halal bihalal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halal bihalal ini telah terbukti merukunkan banyak komunitas, mengharmoniskan banyak masyarakat, kemudian mengompakkan banyak perumahan juga kampung-kampung. Sehingga salah satunya yang kita adakan di Musyawarah Muhajirin ini
adalah cermin dari suksesnya halal bihalal, mengumpulkan kita, mengharmoniskan kita dan saling maafkan setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Karena berurusan dengan manusia itu lebih sulit daripada berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berurusan dengan Allah, bersalah kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka cukup mulut kita, lisan kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, maka insya Allah kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita ada salah dengan sesama manusia, ada salah dengan tetangga, ada salah dengan saudara, maka Allah tidak akan bisa mengampuni kesalahan orang tersebut sebelum kedua pihak yang bersangkutan itu saling memaafkan, saling menghalalkan kesalahan satu dan yang lainnya. Maka dari itu, setelah kita puasa, biasanya kalau puasa itu bentuknya mansoma Ramadan imanan wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa sebulan, dosa kita dihapus oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Itu untuk dosa-dosa kepada Allah. Tapi dosa-dosa kepada manusia belum selesai. Kesalahan kita kepada sesama makhluk manusia belum selesai. Maka harus kita sempurnakan dengan saling maafkan di hari kemenangan di bulan Syawal ini. Dan cara yang paling efektif adalah dengan mengadakan halal bihalal. Dan saya ini, mumpung saya pegang mic, saya juga mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena secara tidak sengaja berkali-kali saya ini sering merasa bukan satu orang seperumahan ada orang tanyakan saya, orangnya banyak sering. Hati saya tuh letup, orang TI mau begitu nggak beres. Itu kan salah satu orang TI kita semua. Mumpung saya pegang, mohon kata-kata saya yang pernah menyentuh, menyinggung untuk salah satu warga, tapi yang kita ternyata warga satu rumah dan lainnya, mohon juga minta maaf yang seluas-luasnya, mohon juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin ya Bu? Bu, dimaafin ya? Dimaafin? Alhamdulillah. Begitu juga barangkali di sini ada yang merasai saya, karena saya itu agak rendah, agak rendah. Jadi banyak yang ngomong, tapi orangnya begitu. Insya Allah juga begitu juga saya maafkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah halal bihalal, maka dosa kita, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang yang telah kita salahi memaafkan. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan setelah saling memaafkan adalah menjaga keharmonisan, kerukunan, kekompakan antar kaum muslimin, antar tetangga. Menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga kekompakan itu rumusnya sederhana. Kata Nabi, "Man lam yarham saghirana wa la yuwaqqif kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menghargai yang lebih besar, dan barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil, maka tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk golongan Nabi. Maka barang siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tinggi, lebih besar, lebih tua, lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih tinggi jabatannya, maka tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Padahal nanti telah kita di yaumil qiyamah, di hari kiamat, hal yang paling kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah SAW.
Maka dari itu supaya kita diaku oleh umatnya Nabi, diaku menjadi umatnya Nabi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghormati orang-orang yang lebih besar daripada kita, baik yang lebih besar umurnya, yang lebih besar ilmunya, yang lebih tinggi pangkatnya, yang lebih banyak pengalamannya. Pak RT, Pak RW, Pak Ketua DKM, Pak Penasihat, Pak Kadus, Pak Lurah, itu adalah orang-orang yang wajib kita hormati. Begitu juga sebaliknya. Jikalau kita tidak menyayangi, tidak mengasihi yang lebih kecil, yang lebih kecil usianya, yang lebih kecil umurnya, yang lebih kecil hartanya, yang lebih kecil ilmunya, tidak kita sayangi, sama juga kita tidak termasuk golongan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan anak-anak yang lebih muda, dengan orang-orang yang ilmunya lebih sedikit, pangkatnya lebih rendah, harta yang lebih sedikit, kita harus menyayangi, mengasihi dengan caranya masing-masing. Kalau usianya lebih sedikit, kita nasihati dengan pengalaman-pengalaman kita. Kalau ilmunya lebih sedikit, kita nasihati dengan ilmu kita. Kalau hartanya lebih sedikit, ya kita utangi. Tapi jadi duit. Kalau hartanya lebih sedikit, bagian cicilan rumah pas sekali ya. Begitu kira-kira cara untuk menyayangi yang lebih kecil daripada kita, dan juga menghormati yang lebih tua, lebih besar, lebih tinggi dari kita. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, dalam diri kita ini yang paling berpotensi untuk menyakiti orang lain, yang paling berpotensi untuk melukai orang lain, mengecewakan orang lain, itu adalah lisan kita, mulut kita. Berjanji lupa tidak menepati, mengatakan sesuatu, merendahkan, menjelekan, menyakiti. Maka yang paling banyak kita gunakan untuk menyakiti saudara-saudara kita itu lisan kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tidak main-main tentang lisan. Bandingannya itu dengan urusan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hadisnya ini masyhur, terkenal di mana-mana. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang berkata yang baik atau diam. Jadi kalaupun kita tidak bisa berkata baik, tidak bisa memberi nasihat, tidak bisa memberikan petua, tidak bisa memberikan ilmu, minimal kita diam. Daripada nanti malah ngomong malah jadi salah. Kemudian yang kedua, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarahu. Nah ini penting, khususnya di komplek. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi tetangga itu bukan urusan main-main, urusannya iman. Kalau tidak memuliakan tetangganya, berarti tidak iman kepada Allah. Karena hadisnya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarahu. Suaminya kalau pulang suka beli oleh-oleh apa enggak? Suka beli makanan apa enggak? Seandainya suami kita itu pulang beli makanan, makanannya mau diberikan kepada anak-anak kita, ternyata itu kelihatan oleh anak tetangga kita, maka itu harus dikasih. Apalagi kalau anak tetangga kita nangis minta makanan tersebut. Karena kalau tidak dikasih boleh, harus dikasih. Wah martabak, beli satu banyak. Anak tetangga nangis minta martabak. Jangan sampai begitu bapaknya sewa dan keluar beli martabak 5 loyang buat saya. Segera kita berikan, kasih tahu, beli makanan dan sebagainya. Sehingga
kerukunan kita dengan tetangga kita itu menjamin keabsahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain-lain. Karena makanya itu membina wal yaumil akhir fal yakrim jauh. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka harus rukun kepada tetangga. Dan yang ketiga, pemakanan yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang, minimal disambut dengan senyuman. Kalau ada minuman dihidangkan, kalau ada makanan dihidangkan. Kalau ada keperluan yang tidak urgent yang ditinggalkan. Jadi menjaga lisan, menghormati yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil, memuliakan tetangga, itu adalah 4 kunci supaya kita bisa menjaga keharmonisan, kerukunan, kekompakan yang sudah kita netralkan, sudah kita setel ulang setelah halal bihalal. Makanya sering ada istilah kosong-kosong Pak ya. Nah itu karena itu sudah netral gitu. Kilometer dari dalamnya, ya kosong mulai dari kilometer yang lain. Sehingga untuk menjaga supaya kita rukun, kita kompak, kita harmonis, maka kita harus menjaga lisan kita harus menghormati tetangga kita, hormat yang lebih besar, sayang yang lebih kecil. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ya. Insya Allah. Baik, mungkin bisa ngajinya nggak perlu lama. Kurang dong. Karena saya dari semalam belum tidur, nggak bisa tidur. Kurang. Maka sebelum benteng-benteng yang terbuat dari besi ini dingin, maka perlu segera kita akhiri dengan kita. Karena lebih tidak. Dan insya Allah tadi kita buka dengan sholawatan, maka akan kita tutup dengan membaca sholawatnya. Ada jawab? Harus. Pakai sholli wasallim. Kalau saya tulis nama. Sholli wasallim.
saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ngaji itu tidak perlu lama-lama. Jadi Pak akan 1 jam lama. Kayak ujian nasional kan hanya sebentar aja. Yang penting kita bisa tangkap pesannya dan bisa bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas hal-hal yang benar, kata-kata saya tidak enak di hati Bapak Ibu semua, mohon diberikan itu maaf seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah